Ukiran alien di Mesir dan India, kebetulan atau kontak. Sebuah penjelajahan mendalam tentang simbolisme kuno, arsitektur, dan teori-teori luar angkasa. Sepanjang sejarah, peradaban besar dunia kuno telah meninggalkan lebih dari sekadar monumen batu dan kuil yang runtuh. Mereka meninggalkan pertanyaan. Di antara yang paling membingungkan adalah ukiran yang terukir di dinding kuil, kitab suci kuno, dan fasad gua di Mesir dan India. Ukiran-ukiran ini menggambarkan makhluk dengan fitur aneh, kendaraan terbang, kereta ilahi, dan artefak teknologi misterius. Meskipun para sarjana arus utama menafsirkannya secara simbolis atau mitologis, sebuah teori alternatif telah muncul, salah satu yang menunjukkan kontak dengan makhluk bukan dari dunia ini. Gagasan alien kuno atau astronaut kuno mengemukakan bahwa makhluk luar angkasa mengunjungi bumi ribuan tahun yang lalu, memengaruhi masyarakat manusia purba. Meskipun kontroversial, teori ini telah mendapatkan daya tarik melalui puluhan tahun buku, dokumenter, dan wacana daring. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi ukiran dan bukti dari Mesir dan India, dua peradaban yang dipisahkan oleh geografi, tetapi dihubungkan oleh misteri yang sama. Apakah kebetulan bahwa keduanya menggambarkan makhluk terbang, senjata energi, dan pengunjung langit? Atau ada lebih dari sekadar mitologi yang berperan? Terletak di Mesir Hulu, kuil Hathor di Dendera adalah kompleks yang luas, kaya akan simbolisme dan rujukan astrologi. Di antara fitur-fiturnya yang paling diperdebatkan adalah apa yang disebut lampu Dendera. Serangkaian ukiran yang tampaknya menunjukkan objek seperti bola lampu besar yang terhubung ke kabel dan bertumpu pada alas. Bagi para Egyptolog pada umumnya, gambar-gambar ini melambangkan bunga teratai dari mana seekor ular muncul, simbol kesuburan, energi, atau kelahiran kembali. Tapi bagi para ahli teori astronaut kuno, ukiran ini tampaknya menggambarkan bentuk teknologi kuno, bola lampu listrik. Mereka menunjuk pada kemiripannya dengan lampu busur awal abad ke-20 dan adanya apa yang tampak seperti kabel atau sumber listrik. Jika benar, ini akan secara radikal mengubah pemahaman kita tentang kemampuan Mesir kuno. Mungkinkah lampu Dendera ini bukan metaforis, melainkan harfiah? Yang semakin memicu misteri adalah situs lain, Abydos. Kota kuno ini yang sakral bagi Osiris menyimpan kuil Seti Is, di mana sebuah hieroglif aneh telah ditemukan. Tampaknya menunjukkan helikopter modern bersama dengan apa yang terlihat seperti kapal selam dan piring terbang. Dikesampingkan oleh sebagian besar Egyptolog sebagai palimpsest, hasil dari tumpang tindihnya prasasti karena erosi atau ukiran di atas teks sebelumnya, hieroglif helikopter. Ini telah menjadi ikon bagi para pendukung kontak alien kuno. Bahkan jika itu kebetulan, kemiripannya sangat mencolok. Bentuk helikopter ini mencakup rotor utama, rotor ekor, dan bahkan struktur mirip kokpit. Bisakah ini benar-benar dianggap hanya sebagai erosi? Dewa-dewa Mesir seperti Osiris, Thoth, dan Ra sering digambarkan dengan tengkorak atau helm yang lonjong. Firaun Akhenaten dan keluarganya yang digambarkan dengan tengkorak yang tidak biasa telah membuat para ahli bingung selama puluhan tahun. Ada yang bilang ini cuma gaya seni atau kondisi medis kayak kraniosinostosis. Tapi ada juga yang mikir kalau gambaran ini nunjukin makhluk dari jenis lain. Mungkinkah sosok-sosok berkepala lonjong ini adalah ras makhluk yang ditemui atau disembah oleh bangsa Mesir sebagai dewa? Di naskah-naskah suci India, cerita tentang kereta terbang Vimana sering muncul, Rigveda, Mahabharata, dan Ramayana. Naskah-naskah yang usianya lebih dari 2 milenium, menggambarkan dewa-dewa terbang di langit dengan kapal logam yang ditenagai oleh energi tak dikenal. Samarangana Sutradhara, sebuah risalah Sanskerta abad ke-10 tentang arsitektur dan mesin, bahkan menjelaskan bagaimana Vimana bisa dibuat. Di situ disebutkan metode pendorong yang melibatkan merkuri dan api, mirip banget sama deskripsi awal mesin jet atau roket. Kaum skeptis menganggap ini cuma metafora puitis, simbol perjalanan spiritual. Tapi para pendukung teori astronaut kuno berpendapat kalau ini adalah kesaksian langsung yang diwariskan secara lisan. Salah satu contoh paling dramatis dari kemungkinan perang ekstraterestrial kuno berasal dari Mahabharata, yang menceritakan pertempuran yang melibatkan senjata langit yang mematikan. Ini dia salah satu bagian yang sering banget dikutip. Satu proyektil yang diisi dengan seluruh kekuatan alam semesta, kolom asap dan api pijar yang seterang 10.000 matahari. Itu adalah senjata yang tidak dikenal, petir besi, utusan kematian raksasa. Deskripsi ini, yang mirip ledakan nuklir, mencakup efek seperti burung berjatuhan dari langit,
makanan jadi tidak bisa dimakan, dan rambut serta kuku rontok. Para pendukung berpendapat bahwa ini menunjukkan kejatuhan radioaktif dan panas yang luar biasa, fenomena yang tidak dikenal di dunia kuno, kecuali dialami secara langsung. Mungkinkah Mahabharata menggambarkan pertempuran kosmik yang melibatkan teknologi non-manusia? Gua Ellora di Maharashtra, India, khususnya Candi Kailasa, terlihat sangat maju untuk zamannya. Dipahat langsung dari satu permukaan batu, ini adalah salah satu struktur monolitik terbesar di dunia. Teori-teori bermunculan tentang bagaimana para pembangun kuno mencapai prestasi seperti itu tanpa alat modern. Di dalam Gua Ellora dan Ajanta, ukiran-ukiran menggambarkan makhluk langit, makhluk dengan helm aneh, dan pesawat terbang yang memancarkan sinar cahaya atau api. Meskipun sering diartikan dalam konteks keagamaan sebagai representasi dewa, iblis, atau energi kosmik, beberapa peneliti menilai mengingat teori konten. Mesir dan India, keduanya punya cerita tentang makhluk-makhluk dari langit. Di Mesir, dewa-dewa seperti Ra dan Horus terbang melintasi langit dengan perahu matahari. Di India, dewa-dewa seperti Indra dan Wisnu turun dengan Vimana. Di kedua budaya ini, makhluk-makhluk ini punya senjata yang sangat kuat, menguasai ilmu tentang alam semesta, dan katanya datang dari atas. Miripnya bukan cuma itu. Kedua peradaban ini juga menggambarkan siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang dimulai oleh makhluk-makhluk ini. Keduanya membangun struktur piramida besar yang sejajar dengan benda-benda langit. Dan keduanya menghasilkan seni dan sastra yang seolah menggabungkan hal ilahi dengan teknologi. Apa kita melihat mitos yang muncul sendiri-sendiri, atau ingatan bersama tentang pertemuan yang nyata? Dalam seni Mesir, teratai melambangkan penciptaan dan kemunculan ilahi, sama seperti teratai dalam agama Hindu dan Buddha. Tapi di keduanya sering digambarkan muncul dari sumber yang mirip energi, disertai sinar atau ular, yang oleh sebagian orang diartikan sebagai energi. Bandingkan dendrolite di Mesir dengan pahatan kuil di India, di mana dewa-dewi memegang benda mirip teratai yang memancarkan cahaya atau energi. Apa kita melihat konsep yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang budaya yang berbeda? Hieroglif Abydos yang menunjukkan kendaraan-kendaraan modern, termasuk helikopter, telah menjadi landasan argumen astronaut purba. Namun, para Egyptolog menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari palimpsest, di mana satu set hieroglif diukir di atas yang lain. Inskripsi aslinya yang dibuat pada masa pemerintahan Seti I, kemudian dimodifikasi di bawah putranya, Ramesses II. Seiring waktu, plester memudar, memperlihatkan ukiran yang lebih tua, dan menciptakan simbol-simbol yang tumpang tindih yang tampak menyerupai mesin modern. Para ahli telah merekonstruksi lapisan-lapisan tersebut secara digital, mengungkapkan makna religius aslinya. Meskipun penjelasan ini memuaskan kalangan akademisi, bentuk helikopter yang sangat akurat ini masih membuat beberapa orang tidak yakin. Apakah ini kasus erosi yang kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak kita ketahui? Lampu dendera, yang sering disebut sebagai penggambaran bola lampu bercahaya yang ditenagai oleh generator, dalam interpretasi tradisional adalah bunga teratai dengan ular yang muncul, melambangkan kesuburan, kelahiran kembali, dan energi ilahi dalam mitologi Mesir kuno. Kabel diyakini sebagai tiang jet, simbol stabilitas, dan soket adalah dasar teratai yang umum dalam ikonografi Mesir. Namun kemiripannya dengan bola lampu modern, lengkap dengan filamen, kabel, dan penutup, terus menimbulkan pertanyaan. Para kritikus berpendapat bahwa manusia sering menerapkan interpretasi modern pada simbol-simbol kuno, sebuah fenomena yang disebut proyeksi anakronistik. Meski begitu, bahkan dengan penjelasan simbolis, kita tidak bisa memungkiri betapa miripnya lampu teratai ini dengan struktur perangkat listrik yang berfungsi. Banyak teks Sanskerta menyebutkan Vimana, kendaraan terbang yang digunakan oleh dewa, raja, dan iblis. Vaimanika Shastra yang ditemukan di awal abad ke-20 dan dikaitkan dengan Resi Bharadvaja sering disebut oleh para ahli teori alien. Di dalamnya dijelaskan jenis-jenis Vimana, sistem pendorongnya, dan bahan yang digunakan. Tapi para ahli sudah menentukan kalau teks ini dibuat tidak lebih awal dari abad ke-20 dan kebanyakan menganggapnya sebagai karangan modern. Para insinyur aeronautika yang mempelajari isinya menemukan bahwa deskripsinya secara aerodinamis tidak mungkin, penuh dengan fisika yang tidak jelas atau bertentangan. Meskipun begitu, referensi tentang Vimana ada di teks-teks yang jauh lebih tua seperti Mahabharata dan Ramayana.
yang ditulis berabad-abad atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Sebutan kuno ini, meskipun bernada puitis dan religius, berisi deskripsi yang sangat spesifik tentang mesin terbang, perjalanan di langit, dan pertempuran yang terjadi di udara. Kalau bukan harfiah, lalu kenapa detailnya bisa begitu konsisten? Para pendukung teori kontak kuno menunjuk pada bagian tertentu dari Mahabharata di mana satu senjata memusnahkan seluruh pasukan, membakar gajah, dan menyebabkan kehancuran ekologis yang meluas. Itu adalah senjata yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan bumi dalam sekejap. Sebuah petir besi, utusan kematian yang raksasa. Mayat-mayat terbakar sampai tidak bisa dikenali. Rambut dan kuku rontok. Beberapa menafsirkan ini sebagai bukti perang nuklir prasejarah atau teknologi luar angkasa. Para skeptis berpendapat itu adalah hiperbola puitis, sebuah melebih-lebihkan mitos untuk menekankan kekuatan senjata ilahi seperti Brahmastra. Namun, kesamaan yang aneh dengan teknologi perang modern tetap menjadi teka-teki. Baik Mesir maupun India membangun struktur dengan ketepatan langit yang menakjubkan. Piramida Giza sejajar hampir sempurna dengan titik-titik kardinal dan meniru bintang-bintang sabuk Orion. Di India, kompleks candi seperti Konark dan Angkor Wat menunjukkan keselarasan dengan titik balik matahari, equinox, dan peristiwa bintang. Bagaimana budaya kuno ini mengembangkan pengetahuan astronomi yang begitu canggih? Salah satu jawabannya adalah mereka mengamati langit selama beberapa generasi. Jawaban lain yang lebih spekulatif adalah bahwa mereka diajari oleh makhluk dengan akses ke pengetahuan canggih. Di India, Surya Siddhanta, sebuah teks astronomi kuno, mendahului trigonometri modern dan secara akurat menghitung diameter bumi dan panjang 1 tahun. Di Mesir, pembangunan kuil seperti Abu Simbel, di mana sinar matahari menyinari tempat suci bagian dalam hanya pada hari-hari tertentu dalam setahun, menunjukkan penguasaan keselarasan matahari. Apakah ini adalah prestasi jenius awal atau pengetahuan yang diwariskan? Salah satu tema yang berulang dalam ukiran kuno adalah penggambaran sosok humanoid dengan kepala besar, tengkorak memanjang, atau struktur seperti helm. Di Mesir, dewa-dewa seperti Thoth, Osiris, dan bahkan Akhenaten muncul dengan distorsi kranial. Dalam seni India, dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, dan lainnya mengenakan hiasan kepala yang rumit dengan tabung, cakram, atau fitur seperti api. Teori alien berpendapat ini melambangkan pengunjung berhelm, mungkin makhluk luar angkasa yang mengenakan pakaian antariksa. Yang lain berpendapat helm melambangkan keilahian, kecerdasan, atau kekuatan spiritual. Tapi kemiripannya patut dicatat. Kedua budaya menunjukkan dewa-dewa turun dari langit. Keduanya mengaitkan makhluk-makhluk ini dengan cahaya, api, atau energi kosmik. Keduanya menggambarkan perilaku non-manusia, seperti umur panjang, perubahan bentuk, dan perjalanan antar dimensi. Mungkinkah kesamaan ini adalah hasil dari ingatan global yang sama, atau peristiwa umum yang cetak pada peradaban awal? Goa Gajah di India dan Candi Osiraion di Mesir punya ukiran batu yang sulit ditiru pakai alat modern sekalipun. Candi Kailasa di Ellora yang diukir dari satu gunung basal pakai pahat dan palu bikin kita mikir keras karena ukurannya yang gede dan simetris banget. Sama juga, blok granit Osiraion beratnya lebih dari 100 ton tapi dipasang rapi banget. Ada yang bilang peradaban kuno itu pakai teknik melunakkan batu yang kita nggak tahu. Mungkin pakai frekuensi suara atau bahan kimia, biar batu segede gaban bisa dibentuk kayak tanah liat. Ada juga yang berpendapat ini bukti teknologi yang hilang, entah dari bumi atau dari luar angkasa. Gimanapun caranya, hasilnya bicara sendiri. Ribuan tahun kemudian, insinyur modern masih kagum sama bangunan-bangunan ini. India dan Mesir bukan satu-satunya budaya yang punya legenda dewa-dewa dari bintang. Di seluruh dunia, dari suku Maya sampai Sumeria, Aborigin Australia sampai suku Hopi di Amerika Utara, ada cerita tentang orang langit, dewa-dewa di pesawat terbang, dan guru-guru yang bawa ilmu ke manusia. Anunnaki Sumeria turun dari langit dengan kapal berapi. Suku Dogon di Mali bisa menjelaskan sistem bintang Sirius dengan akurat, jauh sebelum teleskop ada. Di Bolivia, Puma Punku di Tiwanaku punya batu-batu besar yang dipotong presisi banget kayak pakai mesin. Apa ini cuma mitos? Atau ini bukan fakta kerajaan sehingga manusia? Beberapa orang percaya peradaban kuno dulunya terhubung oleh budaya global yang terlupakan, mungkin dibantu oleh teknologi canggih atau bantuan makhluk luar angkasa.
Piramida, megalit, dan simbolisme kosmik muncul di mana-mana, bahkan di pulau-pulau terpencil seperti Pulau Paskah. Mungkinkah ribuan tahun yang lalu, manusia punya pemahaman yang jauh lebih canggih tentang alam semesta, dan pengetahuan itu hilang, tersebar, atau disembunyikan? Mesir dan India mungkin menyimpan kepingan paling jelas dari teka-teki ini. Ukiran-ukiran di Mesir dan India terus memicu kekaguman dan perdebatan. Bagi para sarjana umum, itu adalah ekspresi indah dari imajinasi awal manusia, sangat simbolis, mitologis, dan spiritual. Bagi yang lain, itu adalah peringatan atau catatan yang ditinggalkan, fragmen kontak dengan makhluk dari luar bumi atau waktu. Yang tak bisa disangkal adalah konsistensinya, di seluruh benua dan abad. Dalam penggambaran, makhluk dan mesin terbang, senjata berbasis energi yang kuat, makhluk yang turun dari atau naik ke langit, penyelarasan astronomi yang canggih, metafora atau simbol teknologi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya metafora, kebetulan, atau apakah nenek moyang kita mencoba menyimpan catatan pengalaman nyata yang transformatif? Saat kita terus menguraikan ukiran, teks, dan struktur ini dengan teknologi yang terus berkembang, mungkin kita tidak menemukan masa lalu, tapi menemukan kembali apa yang sudah diketahui manusia dan terlupakan. Di setiap kuil, setiap gua, dan setiap cerita yang diukir di batu, peradaban kuno meninggalkan pesan, bukan hanya tentang dewa dan mitos, tapi mungkin tentang pengunjung dari bintang-bintang. Entah mitos atau memori, pertanyaannya tetap, apakah kita sendirian, atau apakah seseorang membantu membangun fajar peradaban?